Pesawat kecil, saya sholawatin. Jauh sebelum saya kemudian naik pesawat. Dulu saya naik pesawat bisa 1000 kali setahun. Saya naik pesawat dulu bisa 1000 kali setahun. Lebih banyak dari jumlah hari. Kenapa? Karena biasanya satu hari minimal 2. Kalau minimal 2 aja, itu udah 700 penerbangan. Padahal kita kalau ke mana itu bisa 3-4 kali. 4 kali bisa tuh kalau ke daerah-daerah antum itu. Masya Allah tuh, Kalimantan, Sulawesi itu bisa 2 kali kita terbang. Datang dulu ke Banjarmasin, kemudian Tanah Bumbu, Banjarmasin, udah 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali naik pesawat dalam sehari. Jadi saya pernah satu hari itu 1000 kali naik pesawat. Apa gara-garanya? Demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyelawatin mainan. Salah satu diantaranya mainan pesawat kecil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Emang nih masih mainan. Besok ya Allah, jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun bayar. Jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun beli tiket. Nggak mau saya beli tiket, nggak mau saya bayar. Pokoknya saya tinggal naik, tinggal turun, tinggal tidur gitu. Dan benar terjadi. Zaman dulu apa saya jadi ustadz yang sering dipanggil ceramah sana sini? Tidak. Saya pedagang seperti orang-orang, saya pekerja seperti orang-orang, tapi memang saya ngajar. Akhirnya kemudian saya mulailah jadi ustadz, dipanggil Surabaya, mulai naik pesawat, tak, Masya Allah. Di kisah yang lain, saya masuk mall, ada satu ibu-ibu hamil. Kadang-kadang saya juga nanya sih Ustadz, kadang-kadang saya nanya gitu, ini usia saya berapa sih sebenarnya gitu? Iya, usia saya sih berapa sih gitu? Kan usia saya sekarang 46 ya, 46 usia saya. Izin Allah, begitu saya masuk, ibu ini keluar, bulat, hamil. Terus kemudian dia tunjukin anak-anaknya, Ustadz, ini anak saya, dua, ini yang kelima. Ustadz inget nggak? Iya pasti nggak inget lah. Bini siapa juga? Masa gue inget? Dulu kelas 2 SMA, saya dibawa sama ibu saya. Terus Ustadz pakai tangan ibu saya dengan izin Allah cerita. Ya kan nggak mungkin perempuan. Ustadz pakai tangan ibu saya, lalu saya berselawat. Ibu saya berselawat. Tangan saya itu diusapin ke kepalanya. Lalu Ustadz bilang, ini orang biar anaknya banyak. Jadi kemudian tangannya diturunin ke perut. Dipeganglah perutnya sama ibunya. Lalu saya ikut bersolawat dan ibunya bersolawat. Ustadz, ini hasilnya Ustadz. Dua, nih satu lagi di perut katanya. Saya bilang, kamu dari SMA kelas 2 udah ketemu saya. Udah membaca solawat, udah diusap. Sampai anak mau 5. Emang umur saya berapa gitu? Waktu belum ada masjid ini, ayah di belakang tuh Kiai Madari, Kiai Saiful di Musola Ijo. Kemudian datang seorang ibu, dia mengucapkan terima kasih, makasih Ustadz. Anak saya diunyang-unyang sama Ustadz. Jadi tadi kalian tuh diunyang-unyang, ya diusap dengan sholawat. Alhamdulillah Ustadz, sekarang anak saya ya sudah boleh dibilang sukses. Terus saya tanya sama ibu itu, sekarang putra ibu ada di mana? Jawabannya apa? Jadi wakil dubes di Eropa Timur. Ya Allah, saya bilang udah jadi wakil dubes di mana? Di Eropa Timur. Percaya nggak percaya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tidak mengenal cara lain memperbanyak
kita punya rizki kecuali dengan jalan sedekah. Giving is rich, ya. Sedekah itu adalah memang sesuatu yang amazing. Sampai malam hari ini Bu Selvi mengumpulkan kita semua atas izin Allah dan kawan-kawan untuk kemudian belajar sedikit lagi tentang berbagi. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diperkenalkan ilmu sedekah sehingga saya merasakan betul bahwa sedekah sudah membawa saya dari keterpurukan. Saya kenal ilmu sedekah hingga kemudian sedekah itu akhirnya ya udah nggak apa-apa deh. Iya. Jauh-jauh dari Sulawesi katanya mau moto. Tepuk tangan dulu dah buat Sulawesi. Saya tidak seperti ibu dan bapak semua kenal ilmu sedekah dalam suasana banyak rizki. Saya tidak seperti ibu bapak semua yang kenal dengan ilmu sedekah lalu ada modal. Dulu saya kenal ilmu sedekah dalam suasana saya sangat minus. Lah karena saya merasakan sedekah itu luar biasa, saya kemudian berjanji tuh sama Allah, saya bilang saya mau pasarin ilmu sedekah ke Indonesia. Saya mau kasih tahu semua orang bahwa sedekah itu Masya Allah. When we have one, we give to other. Allah will pay us 10 times or even more. Allah bahkan punya janji, Allah has his promise 700 times. 700 kali lipat Allah akan balas. Dan itu terjadi sama saya. Ya. Deh, konsentrasi ke suaranya, jangan ke gambarnya. Ayo kita ngaji dulu, benar. Ya mundur. Iya. Saya mengenal pertama kali ilmu sedekah itu ketika ada di penjara. Kaki saya tidak bisa kemana-mana, tangan saya juga terbatas, langkah saya terbatas, saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya waktu itu merasakan sesuatu yang feel the experience yang luar biasa in giving. Saya pernah lapar, pengen makan, nggak ada makanan, tapi ada sepotong roti saya punya. Waktu itu saya tidur, saya taruh di bawah saya punya leher, kemudian saya ambil. Begitu saya mau makan, saya ngelihat semut berbaris gitu di dinding. Kemudian saya bilang sama semut itu, apa kalian mau roti yang saya ini punya? Kalau kalian mau, turun. Saya seperti dialog betul itu. Jadi saya punya meja gitu, punya balai dari batu, ya khasnya penjara lah begitu. Saya turun ke atas lantai, kemudian saya bilang sama itu semut, semut kalau mau ini saya punya roti, kalian turun sini. Saya taruh tuh. Luar biasa Pak. Semut-semut itu turun. Semut-semut itu turun, kemudian dalam hitungan menit roti itu habis. Tinggal minyaknya saja. Yang saya ingat ketika itu, ketika saya kasih ini semut, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ini lapar. Teman-teman saya gue lapar. Tolong berikan saya makanan. Biasanya kami makan itu pakai nasi cadongan disebutnya. Nasi pakai tahu, pakai toge. Tiap hari makanannya seperti itu. Tapi begitu kemudian saya memberi semut itu roti, Allahu Akbar. Allah ngasih saya dan teman-teman satu kamar sel itu Bu Selvi, itu 11 bungkus nasi padang. 11 bungkus nasi padang dengan harga setengah roti. Saya bilang gila nih.
Saya tidak usaha, saya tidak kemana-mana, saya ada di dalam doang. And Allah send his angel. Bawa itu malaikatnya datang ke saya punya kamar sel, terus dia bilang, "Woi, dapat makan belum?" Dan sekedar diketahui ya, kami di dalam itu tidak pernah melihat lagi orang itu. Dia berbaju petugas, dia berbaju seragam, tapi sejak hari itu hingga hari-hari setelahnya dan saya keluar dari sana, nggak pernah ada itu petugas tersebut. Sehingga di kemudian hari saya yakin, wah ini mesti malaikat Allah. Saya kemudian berkenalan lagi dengan ilmu sedekah. Ketika saya keluar,